Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ke-20 ditampilkan bagaimana para gembala, warga masyarakat kelas 2 yang tidak dipandang dalam realitas sosial masyarakat Yahudi, justru menjadi yang pertama menerima berita kelahiran Juru Selamat. Para gembala yang sebelumnya hanya hidup di padang menggembalakan kawanan ternak mereka, justru dipilih Tuhan untuk menerima dan memberitakan kabar sukacita atas lahirnya Juru Selamat. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 dan 12 mengatakan demikian. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara yang kekasih, mengapa Tuhan memilih para gembala untuk menjadi yang pertama menerima berita sukacita tersebut? Paling tidak ada 3 hal yang dapat kita teladani. Yang pertama, para gembala itu responsif. Lukas 2 ayat yang ke-15 mengatakan demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dilanjutkan ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara kekasih dalam Tuhan, para gembala tidak menunda-nunda. Mereka tidak banyak alasan. Mereka tidak menunggu sampai pagi. Mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka ingin melihat kebenaran berita yang mereka dengar dari Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh menerima bukti kebenaran berita itu. Mereka melihat bayi itu sedang berbaring di dalam palungan. Saudara, teladan yang kedua adalah bahwa para gembala itu punya hati yang tulus. Saudara dikasihi Tuhan, meskipun para gembala semula dipandang sebelah mata dalam masyarakat Yahudi, justru dengan ketulusan hati mereka, Tuhan memakai mereka menjadi pembawa berita kebenaran yang luar biasa. Apa yang mereka dengar dan mereka lihat, mereka sampaikan apa adanya. Dan orang-orang yang mendengarnya dibuat heran dan takjub. Kadang-kadang kita memberitakan berita dengan ada apa-apanya. Tetapi para gembala dengan hati yang tulus memberitakan apa adanya. Saudara, teladan yang ketiga, para gembala punya hati yang bersyukur. Dalam Lukas 2 ayat yang ke-20 disebutkan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, para gembala yang mendapat pujian dari banyak orang tidak menjadi sombong dan membanggakan diri karena mereka dipilih Tuhan. Tetapi mereka menyadari bahwa mereka adalah gembala-gembala di padang. Mereka harus kembali ke komunitasnya untuk menjadi saksi bagi rekan-rekan di komunitasnya. Maka dari itu mereka kembali ke komunitasnya sambil memuji dan memuliakan Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, lewat renungan singkat ini, kita disadarkan bahwa kita dapat dipakai Tuhan menjadi pemberita kabar sukacita, seperti para gembala yang responsif, punya ketulusan hati, dan selalu limpah dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati.